awamirallah, perintah-perintah Allah Ta'ala, faraid wa nawafil, ada yang fardu dan ada yang sunnah. Artikan, fal fardu, maka yang fardu, ra'sul mal, modal utama. Ra's itu sebenarnya kepala, mal artinya harta. Maksudnya apa? Harta kepala, kepala harta. Hah? Modal utama maksudnya. Ra'sul mal artinya modal utama. Wahuwa, dan itu yang fardu, aslut tijarah, itu adalah asal dari perdaganganmu. Perdaganganmu di sini memang dimaksud adalah muamalat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu asalnya, modal utamanya itu. Wabihi, dan dengannya tahsulun najah, bisa mendapatkan keselamatan dengan fardu. Wan naflu, dan yang keduanya yaitu an-nafl yang sunnah, huwa ribhu, yaitu untungnya atau keuntungannya. Wabihi, dan dengannya lah al-fawz, keberuntungan atau mendapatkan bid darajat, mendapatkan derajat-derajat yang tinggi. Nah, qala sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, berkata Allah tabaraka wa ta'ala. Ini bukan Al-Quran. Jadi dalam firman Allah ada Al-Quran, kita tahu Al-Quran. Ada yang di bawahnya itu yang namanya hadis qudsi. Itu bukan Al-Quran, tetapi Rasulullah mengatakan bahwa Allah yang mengatakan begini, lain dengan Al-Quran. Ada lagi hadis biasa, yaitu sabdanya Rasulullah SAW, ucapannya beliau. Dan semuanya ketiga-tiganya keluar dari mulutnya beliau SAW. Tiga-tiganya dari mana? Al-Quran keluar dari mulutnya Rasulullah. Hadis qudsi keluar dari mulutnya Rasulullah. Tetapi mereka bisa membedakan, iya, sahabat bisa membedakan antara Al-Quran dengan hadis qudsi, yaitu yang Allah katakan, tetapi dengan cara berbeda. Yaitu perbedaannya, kalau Al-Quran itu lafadznya dari Allah SWT begitu memang. Nah, adapun hadis qudsi maknanya dari Allah, tapi lafadznya Rasulullah yang terjemahkan, yang mengucapkan. Yaqulullah tabaraka ta'ala, ma taqarraba ilayya, tidaklah taqarraba, mendekatkan diri, ilayya, kepadaku, al-muqarribun, orang-orang yang ingin mendekatkan diri, bimithli, seperti atau dengan semacam, bimithli, dengan semacam, adai, melaksanakan, maftaradtu, apa yang aku fardukan, alaihim, kepada mereka, atas mereka. Wala yazal, dan masih terus menerus, wala yazal, al-abdu, seorang hamba, yataqarrabu, dia mendekatkan diri, ilayya, kepadaku, bin nawafil, dengan perbuatan sunnah, hatta uhibbah, sampai sehingga aku cinta kepadanya. Hatta uhibbah, sampai aku cinta kepadanya. Uhibbah, fa idza ahbabtuhu, dan apabila aku sudah cinta kepadanya, kuntu sam'ahu, maka aku jadi pendengarannya, alladzi, yang dia itu, yasma'u bihi, dia mendengar dengannya.
Wa basarahu, dan penglihatannya, alladzi yang yubsiru bih, dia memandang dengannya atau melihat dengannya. Wa lisanahu, dan lisan dia, alladzi yang yantiqu bih, yang dia berbicara dengannya. Wa yadahu, dan tangannya, allati yang yabtishu bih, dia menggunakannya. Wa rijlahu, dan kakinya, allati yang yamshi biha, dia berjalan dengannya. Nah, di situ dulu. Gala, beliau mengatakan, Imam Al-Ghazali, nafa'anallahu bih, dalam pembahasan ketaatan beliau mengatakan, ketahuilah bahwa perintah Allah itu ada dua macam. Ini kan mau ngomongin tentang perintah-perintah Allah, ada larangan Allah. Perintah Allah itu ada dua macam. Yang pertama fardu, yang kedua nawafil atau sunnah. Ya, kita udah tahu tuh dalam pembahasan fikih apa arti fardu dan apa arti sunnah. Kata beliau di sini, ya, fardu itu adalah modal utamamu. Modal utama. Kalau orang nggak pakai modal, udah nggak ada di pedagang lagi udah, ya kan? Nggak punya modal, nggak punya toko, mau dagang apa ente? Tokonya nggak ada, barangnya nggak ada. Nah, modalnya ente untuk masuk ke dalam surga Allah itu fardunya Allah. Ya. Maka dengan melaksanakan yang fardu, kata beliau, wahwa aslut tijarah, dialah asal dari tijarah. Wa bihi tahsulun najah, engkau bisa selamat dengan melaksanakan yang fardu. Melaksanakan perintah Allah, salat, melaksanakan puasa, zakat, haji bagi yang mampu, terus dia melaksanakan hal-hal yang wajib Allah wajibkan, maka dengannya dia selamat. Tidak masuk dalam surga Allah. Tidak masuk dalam neraka. Masuk dalam surga. Adapun yang namanya nawafil atau yang sunnah-sunnah adalah untung yang engkau dapat. Untung. Keuntunganmu dari mana? Dari yang nawafil. Ya. Dengannya kita dapat derajat tinggi. Maka orang yang paling tinggi derajatnya orang yang paling banyak berbuat nawafil, sunnah-sunnah. Yang arti nawafil di sini bukan terpaku pada sholat sunnah atau yang lainnya, tapi semua yang mendekatkan diri kepada Allah, khususnya yang sifatnya mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tambah dekat orang ngikutin Nabi, berarti modalnya tambah banyak, untungnya tambah banyak, derajatnya tambah tinggi. Karena beliau sumbernya nawafil dan beliau sumbernya sunnah, semuanya dari beliau. Taib. Lalu beliau mengutip firman atau hadis qudsi yang luar biasa, ya, agar kita bersemangat dalam berbuat nawafil. Jangan kira bahwa oh ya udah deh, kita sih yang penting selamat dah. Nah, ada orang-orang begitu tuh. Himmahnya dalam urusan ketaatan, yang penting selamat deh, udah untung. Kalau sunnah-sunnah itu susah. Kan ada begitu. Coba dalam urusan dunia nggak pernah ngomong gitu. Nah, ente dapat buka toko, ente balik modal aja ya. Jangan untung. Gitu-gitu aja mau. Capek, rugi dibilangnya. Oh, kalau udah bahasanya orang mau dagang, rugi dibilangnya. Padahal bolak doang untungnya. Bahkan orang yang lagi berdagang, kalau seandainya pendapatan dia tahun ini tidak sama dengan tahun yang lalu, rugi dibilangnya. Padahal untung. Dibilangnya dalam bahasa dia rugi. Kenapa kita rugi tahun ini? Kenapa? Tuh kemarin kita pendapatannya sekian. Tahun ini keuntungannya di bawahnya. Berarti rugi kita. Padahal untung ada untungnya. Balik modalnya ada, untungnya ada. Tetapi tidak sama dengan yang lalu, dianggap rugi. Itu urusan dunia. Nah, kalau urusan akhirat gimana gitu? Ya. Beliau mengutip firman Allah SWT ini dalam hadits qudsi. Ketahuilah, Allah SWT mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang bisa mendekatkan seseorang kepada Allah yang paling bagus untuk mendekatkan diri kepada Allah seperti apa? Melaksanakan perintah Allah. Taat. Melaksanakan yang fardu itu adalah amalan yang terbaik. Oh, iya. Bahkan dalam sisi pahala lebih. Pahala perbuatan yang fardu 70 kali lipat daripada pahala yang sunnah. Ya, orang sholat fardu duhur, ya, dengan sholat sunnahnya
itu pahala sholat fardu 70 kali lipat daripada sholat sunnah. Jadi jangan anggap remeh yang fardu. Yang fardu itu mahal. Harganya mahal. Dan seperti dikatakan pada bulan Ramadan, pahala yang sunnah jadinya sama kayak yang fardu. Karena 70 kali lipat pahala. Jadinya yang sunnah jadi kayak levelnya yang fardu di selain Ramadan. Berarti tahu ente bahwa yang fardu itu mahal dan yang paling besar. Jadi jangan kira bahwa melaksanakan fardu atau meninggalkan yang fardu untuk melaksanakan yang sunnah itu salah berarti. Ya, ada orang-orang begitu. Fardu nih, sesuatu yang fardu wajib tinggalin. Udah deh. Mau ngapain? Mau ngerjain yang sunnah? Nah, boleh. Jangan begitu, ente rugi. Ini yang fardu lebih besar pahalanya daripada yang sunnah. Bagaimana kita tahu ya? Dengan ilmu pastinya. Karena beda-beda gambarannya. Kata Allah SWT, tidak ada sesuatu yang bisa mendekatkan seseorang kepadaku, kata Allah, seperti dia melaksanakan apa yang aku perintahkan kepadanya. Udah? Terus kata Allah, selagi hamba tersebut terus ingin mendekatkan diri kepadaku dengan melaksanakan yang nawafil, sunnah-sunnah. Dia ingin tambah. Sempurnakan amalannya. Yang fardu diisi dengan nawafil. Yang fardunya sendiri ada sunnah-sunnah dia laksanakan. Ada sunnah qabliyah, ba'diyah yang sesudah sebelumnya dia laksanakan dengan sebaik-baiknya. Terus dia kerjakan. Kata Allah SWT, seorang apabila terus seperti itu dia melaksanakan yang fardu dan selalu ingin terus mengerjakan yang sunnah, sehingga dia mendapatkan kecintaanku kepadanya. Hatta uhibbah. Kalau sudah Allah cinta kepadanya, jadi wali Allah. Ulasannya begitu. Jadi wali Allah. Kaif wali Allah? Kata Allah SWT, maka aku jadi kuntu sam fa idza ahbabtu, kalau aku sudah cinta kepada kuntu sam'ahu alladhi yasma. Pendengarannya dia dari pendengaranku, kata Allah. Ini apa artinya? Allahu a'lam. Maksudnya adalah pendengarannya sudah beda kelasnya dengan pendengaran orang yang belum. Jadi pahalanya lebih tinggi, derajatnya lebih besar, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah tidak sama dengan yang lainnya. Karena punya status dia dicintai Allah. Dan ini nggak bakalan kelihatan. Oh, ini orang dicintai Allah. Oh, ini orang enggak dicintai Allah. Ini nggak tahu. Ngerti nggak? Barangkali ada di golongan kita dicintai Allah. Barangkali ada. Barangkali bukan sekarang tapi nanti. Barangkali ada. Ya, nggak ada yang tahu urusan begini. Bahkan banyak sekali yang Allah SWT tutupi, tidak diperlihatkan. Karena ini nggak ada titel ijazah turun dari langit ente dicintai Allah, nggak ada. Jadi tetap nggak tahu. Tetapi ada perbedaan. Seorang ini menjadi hamba yang spesial. Penglihatannya, pendengarannya diberi khusus oleh Allah SWT. Penglihatan khusus dari Allah. Lisan khusus dari Allah SWT. Tangan khusus dari Allah SWT. Kayak berubah gitu. Jadi super. Jadi sama manusia. Barangkali dia jalan, barangkali dia dihina sama orang, bisa. Ini orang dicintai oleh Allah SWT. Luar biasa kedudukannya, tapi dihina oleh orang. Orang-orang ngeledek dia. Orang-orang nggak nganggap dia, bisa aja. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, Rubba ash'ath aghbar madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarra qasama. Nanti ada di mukhtar hadis. Barangkali aja ada orang-orang, kata Nabi, ash'ath aghbar. Rambutnya berantakan. Aghbar berdebu. Kotor, dekil. Madfu'un bil abwab, dari rumah kalau mau masuk ke rumah orang atau mau namu atau sana mau ngapain? Diusir karena kotornya dia, dari sisi zahirnya tuh enggak layak. Madfu'un bil abwab. Kata Nabi, "Lau aqsama 'ala Allah", kalau dia mau meminta sesuatu kepada Allah dengan gasam, dengan sumpah kepada Allah meminta sesuatu, langsung Allah kasih. Waliullah maksudnya. Orang dekat kepada Allah SWT, punya derajat di sisi Allah luar biasa. Bisa aja. Dan mereka itu banyak sekali seperti itu. Lebih banyak dari yang sepertinya zahirnya. Yang batin ini, yang gak kelihatan lebih banyak dari yang kelihatan. Wali-wali Allah, orang-orang yang dekat di sisi Allah SWT. Nah, itu beliau mengajak kita untuk semangat dalam berbuat nawafil. Jangan meninggalkan yang fardu, laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan laksanakan juga yang sunnah-sunnah dengan sebaik-baiknya. Hakala. Wallahu ta'ala alam. Nanti beliau akan melanjutkan lagi nasihat beliau pada awal bab ini tentang muraqabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nanti setelah ini babnya tentang muraqabah. Apa muraqabah? Selalu membayangkan dan menghayati bahwa Allah melihat kita dekat kepada Allah SWT. Allah selalu melihat keadaan kita. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam.